Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ungkup Wadi Harahap dari kelas TB. Di sini saya akan melakukan simulasi pada MATLAB untuk memenuhi tugas mata kuliah sinyal processing, yang dimana di sini saya akan melakukan simulasi pada modul pengolahan sinyal digital. Yang dimana itu kita masuk ke yang bab pertama, sinyal diskrit dan kontinu, di mana kita masuk ke yang percobaan pertama, yaitu ini dia programnya. Kita coba jalankan untuk mengetahui hasilnya. Ini dia hasil gelombang atau sinyal yang didapat dari percobaan pertama. Kita lanjut. Selanjutnya percobaan kedua. Ini dia hasil programnya. Kita coba jalankan untuk mengetahui hasilnya. Ini dia hasil sinyal yang didapat dari percobaan kedua. Selanjutnya kita masuk ke percobaan ketiga. Ini dia hasil dari programnya. Kita coba jalankan untuk mengetahui hasilnya. Nah, ini dia hasilnya muncul, sisa pinjaman setiap bulan. Ini dia hasilnya yang didapat. Ini dia hasil yang didapat dari percobaan ketiga. Selanjutnya kita masuk ke percobaan keempat, dimana di sini percobaan keempat ini diberikan sinyal awal X1 sama dengan 1, 2, 3, kemudian tentukan gambar grafik dari pergeseran X2 sama dengan X1. N5, jalankan program di bawah ini. Inilah programnya dan kita coba jalankan. Nah, ini dia sinyal yang didapat. Ini sinyal asli, ini hasil sinyal faultnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke percobaan kelima, dimana percobaan kelima ini geserlah sinyal X1 berikut ke dalam bentuk X2, yaitu sama dengan X1 dalam kurung N-2, N-6. Ini dia programnya dan kita coba jalankan. Nah, ini dia hasil sinyal yang didapat. Sinyal yang didapat dari percobaan kelima. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab kedua, yaitu pemrosesan sinyal suara. Baik, di sini kita masuk ke percobaan pertama, yaitu jalankan program berikut untuk proses merekam dan menyimpan suara dengan mengucapkan kata satu sebanyak 1 kali. Ini dia hasil programnya. Kita coba jalankan untuk mengetahui hasilnya. 1. Nah, ini dia hasil sinyal yang didapat dan rekaman suara yang dihasilkan tadi. Selanjutnya kita masuk ke yang masih percobaan pertama, tapi di sini disuruh yang suara dari rekamannya berbeda dari yang pertama. Jadi ini kita coba jalankan. 1, 1, 1, 1, 1. Nah, ini dia hasil sinyal yang didapat dan suara yang dihasilkan dari rekaman tadi, yaitu pengucapan 1 sebanyak 5 kali.
selanjutnya di sini diminta mengucapkan kata dua sebanyak 5 kali, dan kita coba jalankan untuk mengetahui hasilnya. Dua, 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 dua. Nah, ini dia hasil sinyal yang didapat, dan suara dari rekaman tadi yang sudah terdengar, yaitu kata dua sebanyak 5 kali, dan ini dia hasil dari sinyal suara tersebut. Selanjutnya kita lanjut. Selanjutnya di suara 3 sebanyak 5 kali, sama seperti tadi. Kita coba jalankan. 3, 3, 3, 3, 3. Nah, ini dia hasil sinyal yang dapat, dan suara rekaman yang dihasilkan tadi yaitu mengucapkan kata 3 sebanyak 5 kali, dan ini dia hasil dari sinyal yang didapat. Selanjutnya kita masuk ke soal kedua, di mana soal kedua ini jalankan program berikut untuk membunyikan file WAV. Nah, ini dia filenya, dan ini dia programnya. Kita coba jalankan. 1. Nah, ini dia sinyal yang didapat, dan suaranya sama seperti tadi, mengucapkan angka 1 sebanyak 1 kali. Selanjutnya kita masuk soal selanjutnya, dimana yang soal selanjutnya ini, buatlah program menggunakan fungsi min, standar, dan sum untuk menghitung rata, standar divisa, dan energi total sinyal suara yang telah direkam. Ini dia hasil programnya. Kita coba jalankan untuk mengetahui hasilnya. 1. Nah, ini dia hasil suara yang didapat, dan suara rekaman yang dihasilkan juga sama seperti tadi, yaitu pengucapan angka 1 sebanyak 1 kali. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab ketiga, yaitu pencuplikan dan penganalisaan sinyal kontinu. Kita masuk ke percobaan pertama, yaitu ini dia hasil programnya. Kita coba jalankan. Ini dia hasil sinyal yang didapat dari percobaan pertama, yaitu ini dia hasil sinyalnya. Selanjutnya kita masuk ke soal kedua. Soal kedua ini sama seperti yang soal pertama, cuman Fs nya diganti jadi 4000, dan F nya diganti jadi 12000. Dimana di yang pertama tadi F nya 1000, Fs nya 8000. Kita coba jalankan. Nah, ini dia sinyal yang didapat dari soal yang kedua. Ini dia hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke soal ketiga. Ini dia hasil programnya dari soal ketiga. Kita coba jalankan untuk mengetahui hasilnya. Nah, ini dia hasil sinyal yang didapat, yaitu ada 2 gelombang. Pertama, gelombang yang warna hijau, gelombangnya ini bergelombang sebanyak 7 kali, dan yang gelombang satunya yang warna merah hanya 1 kali. Selanjutnya kita masuk ke percobaan keempat, dimana ini dia hasil programnya
kita coba jalankan untuk mengetahui hasilnya. Ini dia hasil yang didapat. Ini dia sinyal yang didapat dari program dari soal keempat. Ini dia sinyalnya. Selanjutnya kita masuk ke percobaan kelima, dimana ini dia programnya. Di sini kita coba jalankan untuk mengetahui hasil sinyal yang didapat. Ini dia hasil sinyal yang didapat dari percobaan kelima ini, hasil dari sinyal program yang kelima ini. Ini dia hasilnya yang didapat. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab keempat. Baik, ini dia hasil program dari percobaan pertama. Kita coba jalankan. Ini dia hasil yang didapat, dimana yaitu X 1, 2, 3, 4 sebagai sinyal kontinu, XK DIFST X sebagai hitungan DFT, DSP XK sebagai tampilan hasil DFT. Ini dia 10.000 tambah 0,000i. Ini dia hasilnya yang didapat dari percobaan pertama. Selanjutnya kita masuk ke percobaan kedua. Ini dia hasil programnya. Kita coba jalankan untuk mengetahui hasilnya yang didapat. Nah, ini dia hasil yang didapat. Ini sinyal yang didapat dari program kedua, percobaan kedua, dimana ini adalah sinyal dari real part of DFT. Ini hasil dari imaginary part of DFT. Baik, selanjutnya kita masuk ke percobaan selanjutnya. Ini dia hasil programnya, dimana di sini kita diminta tentukan DFT dalam bentuk rektangular dengan endpoint DFT sama dengan 4 dari sinyal-sinyal berikut yang semua bernilai 0 untuk n lebih besar 0 dan n lebih kecil dari 0 dan n lebih besar dari 4. Ini dia hasil programnya. Kita coba jalankan untuk mengetahui hasilnya. Nah, ini dia hasil yang didapat, yaitu ini adalah real part of DFT, sinyal yang nomor A, yaitu sinyal A, dan ini imaginary part of DFT, sinyal A. Ini real part of DFT, sinyal B. Ini imaginary part of DFT, sinyal B. Ini real part of DFT, sinyal C. Ini imaginary part of DFT, sinyal C. Ini real part of DFT, sinyal D. Ini imaginary part of DFT, sinyal D. Baik, selanjutnya kita masuk ke percobaan selanjutnya, yaitu ini dia hasil programnya, dimana tentukan inverse DFT N dan K dari K dalam bentuk rektangular berikut. Jalankan program berikut ini. Nah, ini dia programnya. Kita coba jalankan untuk mengetahui hasilnya. Nah, ini dia hasil sinyal yang didapat dari percobaan yang keempat, dimana inversi DFT dari XK. Ini dia hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke percobaan selanjutnya, dimana percobaan selanjutnya ini dari soal pada nomor 3. Tentukan inverse DFT nya dan amati hasilnya. Dan ini dia hasil program yang didapat dari percobaan ke-5 ini. Kita coba jalankan untuk mengetahui hasilnya. Ini
dia hasil yang didapat, dimana IDFT sinyal A, IDFT sinyal B, IDFT sinyal C, IDFT sinyal D. Ini dia hasil sinyal yang didapat dari percobaan kelima ini. Selanjutnya kita masuk ke percobaan selanjutnya, yaitu jalankan program berikut untuk menentukan FFT dari suatu sinyal XK 0,8 KU K dengan N sama dengan 32 dan amati hasilnya. Ini dia programnya dan kita coba jalankan untuk mengetahui hasilnya. Nah, ini dia hasil sinyal yang didapat dari percobaan ke-6 ini. Ini dia sinyalnya. Ini sinyal yang pertama, ini sinyal yang kedua. Baik, inilah hasil sinyal yang didapat dari program percobaan tersebut. Baik, kita lanjut ke percobaan yang selanjutnya, yaitu percobaan ke-7, dimana untuk menentukan inverse FFT dapat digunakan fungsi IFFT. Tambahkan program berikut pada program prak 4CM. Amati hasilnya. Dan ini dia program yang sudah kita buat, atau program dari percobaan ke-7 ini, dan kita coba jalankan untuk mengetahui hasil yang didapat. Nah, ini dia hasil yang didapat dari percobaan tersebut, inverse IFFT dari H. Ini dia hasil sinyal yang didapat dari percobaan tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab kelima, yaitu tapis analog dan digital. Baik, kita masuk ke percobaan pertama, dimana di sini beberapa contoh untuk pentapis analog dengan bentuk fungsi alias sebagai berikut. Tuliskan program berikut untuk menentukan jenis pentapis LVF, HPF, atau BVF, serta untuk menentukan frekuensi kritisnya. Nah, ini dia program dari percobaan pertama. Kita coba jalankan untuk mengetahui hasil yang didapat. Nah, ini dia hasil sinyal yang didapat dari program pertama ini. Ini dia hasil sinyalnya. Ini sinyal pertama, gelombang pertama. Ini sinyal kedua atau gelombang kedua. Ini sinyal ketiga atau gelombang ketiga. Yang pertama ini sinyal dari filter H1S. Yang kedua ini filter H2S. Yang ketiga ini filter H3S. Ini dia sinyal yang didapat dari percobaan pertama. Baik, kita masuk ke percobaan kedua, yaitu dimana buatlah program untuk menentukan jenis pentapis frekuensi dari frekuensi kritis dari pentapis analog dengan fungsi alih. Nah, ini dia program dari percobaan kedua ini, dimana kita akan coba jalankan untuk mengetahui hasil sinyal yang didapat. Nah, ini dia hasil sinyal yang didapat, yaitu ini sinyal
baud plot H1S. Ini dia frekuensinya, dan ini sinyal kedua baud plot H2S, frekuensinya ini. Yang ketiga sinyal baud plot H3S, ini frekuensinya. Ini dia hasil dari sinyal yang didapat dari percobaan kedua. Baik, selanjutnya kita masuk ke percobaan ketiga, yaitu beberapa contoh untuk pentapis digital dengan bentuk fungsi alih HZ sebagai berikut. Nah, tuliskan program berikut untuk menentukan jenis pentapis LPF, HPF, atau BVF. Nah, ini dia program dari percobaan ketiga ini. Kita coba jalankan untuk mengetahui sinyal yang didapat. Nah, ini dia sinyal yang didapat. Yang pertama sinyal filter H1Z. Yang kedua sinyal filter H2Z. Yang ketiga sinyal filter H3Z. Nah, ini dia 3 hasil sinyal yang didapat dari percobaan ketiga ini. Selanjutnya kita masuk ke percobaan keempat, di mana percobaan keempat ini adalah program untuk menentukan jenis pentapis frekuensi kritis dari pentapis analog dengan fungsi alih HZ sebagai berikut. Nah, ini dia hasil program dari percobaan keempat ini. Kita coba jalankan untuk mengetahui sinyal yang didapat. Nah, ini dia sinyal yang didapat dari percobaan keempat ini, dimana ini sinyal respon frekuensi H3Z, dan ini sinyal dari dan ini sinyal keduanya. Ini sinyal pertama, ini sinyal keduanya, atau gelombang pertama, dan ini gelombang keduanya. Ini dia hasil sinyal yang didapat dari percobaan keempat. Baik, selanjutnya kita masuk ke percobaan kelima, di mana di sini jalankan program di bawah ini untuk melakukan pentapisan LVF pada sinyal. Nah, ini dia program dari percobaan kelima ini, dan kita coba jalankan untuk mengetahui sinyal yang didapat. Nah, ini dia hasil sinyal yang didapat. Ini sinyal suara rekaman. Ini dia sinyalnya, gelombangnya. Ini hasil FFT sinyal. Ini dia sinyalnya. Ini hasil dari low pass filter. Ini sinyal hasil filternya. Ini dia hasil yang didapat dari percobaan kelima ini. Selanjutnya kita masuk ke percobaan keenam, yaitu jalankan program di bawah ini untuk melakukan pentapisan HVF pada sinyal. Ini dia program yang didapat dari percobaan keenam ini, dan kita coba jalankan untuk mengetahui sinyal yang didapat. Nah, ini dia sinyal yang didapat. Ini sinyal suara rekaman. Ini sinyal hasil FFT-nya. Ini sinyal dari high pass filternya. Ini sinyal hasil filternya. Ini dia hasil sinyal yang didapat dari percobaan ke-6 ini. Baik, cukup sekian ya hasil dari simulasi yang dapat saya lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.